أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أخواتي أعزني الله وإياكم نواصل دراستنا من كتاب ملخص الفقه لشيخ محمد لشيخ صالح ibn Fauzan al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan tentang bayan sifatil wudu. Terakhir sampai di mana Ibu? Sunnah-sunnah wudu. Sekarang bab tentang bayani sifatil wudu. Penjelasan tentang tata cara berwudu yang benar. Qala Syekh hafizallahu ta'ala ba'da an arafta syara'ital wudu'i wa fara'idahu wa sunanahu ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu'i allati tutabbaqa fiha tilkal ahkam wa hiya sifatul wudu'il kamil al-mustamili alal furudi wa sunnani mustawhatan min nususi syar'i lita'amala ala tatbiqiha insyaallah ta'ala. Beliau berkata, setelah engkau mengetahui syarat sahnya wudu, hal yang diwajibkan dan disunahkan dalam wudu sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, maka sekarang engkau akan mengetahui penjelasan tata cara berwudu yang mengumpulkan tentang syarat, wajib dan sunnah-sunnah wudu yang terkait dengannya. Maka kata beliau, fasifatul wudu, tata cara wudu yang benar dalam syariat, pertama ayyan wiya al-wudu'a lima yushra'u lahu al-wudu'u min salatin wa nahwiha. Hendaknya orang yang mau berwudu itu berniat, niat untuk melaksanakan wudu sesuai dengan yang disyariatkan berupa wudu untuk sholat atau yang semisal dengannya. Tentang niat, qala Imam Ahmad an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Man talaffadha bi niyyati faqad ibtada'a. Barang siapa melafadzkan niat untuk wudunya, ini berarti mengada-ngada dalam agama. Tidak ada dalilnya. Lafadz ucapan nawaitu al-wudu'a, tidak ada dalilnya. Ya. Tapi hendaknya kita bersikap dewasa. Sebagian saudara kita ketika berwudu masih mengucapkan lafadz nawaitu, berikan kepadanya nasihat yang santun dan lemah lembut. Katakan bahwa sunnah Nabi lafadz kalimat nawaitu tidak dijumpai, tapi langsung membaca apa?
bismillah. Jadi poin yang kedua apa? Summa yaqulu bismillah. Kemudian ketika dia mau berwudu membaca bismillah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Wa fi riwayatin la wudu'a liman la tasmiyatalah. Nabi katakan tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Di hadis yang lainnya tidak sah wudu yang tidak membaca bismillah. Kemudian yang ketiga, summa yaghsilu kaffaihi salasa maratin. Setelah membaca bismillah atau ketika membaca bismillah mencuci telapak tangan. Telapak tangan itu batasnya sampai mana, Akhwat? Iya, sampai pergelangan tangan. Ini disebut dengan kafun, dicuci banyaknya 3 kali. Sebagaimana hadis Humran bin Husain tentang tata cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Berikut ini saya sebutkan hadisnya Utsman ibnu Affan. Ibu-ibu hafalkan tentang hadis Utsman ibnu Affan ini. An Humran maula Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Humran, bekas budaknya Utsman ibn Affan, dalam bahasa Arab disebut dengan maula, disebut dengan maula, ya. Beliau menyebutkan jadi maksudnya maula itu orang yang dibebaskan dari perbudakan oleh orang lain, maka dia disebut dengan maula. Sebentar umat azan wa yakum. Beliau menyebutkan selanjutnya, annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a bi'ina'in. Sesungguhnya Humran pernah melihat sahabat Utsman ibn Affan meminta 1 bejana air. 1 bejana itu sekira 1 gayung. 1 bejana sekira berapa? 1 gayung. Berarti faedah pertama, ibu-ibu, faedah pertama, Utsman ibnu Affan mencontohkan wuduknya Nabi, airnya cukup dengan 1 gayung, tidak lebih. Lalu kata beliau, fa afragha ala kaffaihi salasa mirarin. Lalu Utsman ibnu Affan mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali, sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Fa ghasalaha, dicucilah telapak tangannya itu. Summa dakhala yaminahu fil ina'i. Setelah itu beliau mencelupkan tangan kanannya itu ke dalam bejana. Ingat baik-baik. Berarti setelah dicuci di luar 3 kali, menuangkan air di telapak tangannya 3 kali, barulah beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam gayung tersebut. Faedah yang bisa diambil, berarti tangan yang masuk ke dalam bejana tidak mempengaruhi apa? Kesucian air. Airnya tetap suci. Famat madha wastanshaqa wastansara. Lalu Utsman ibn Affan dengan 1 telapak tangan air yang ada padanya, beliau berkumur-kumur sekaligus beristinsak, diikuti dengan istinsar. Bisa dapat bayangannya umat? Ibu-ibu bisa dipahami? Jadi di tangan kanannya dimasukkan ke dalam bejana, diambil dengan tangan kanan.
Atau kalau menggunakan keran, kerannya dibuka, ditada dengan tangan kanan. Yang berada di tangan kanan ini dihirup melalui mulut, tidak dibuang, langsung dihirup dengan hidung yang di telapak tangan. Kan sebagian dihirup dengan mulut, sisanya dihirup dengan hidung. Namanya istinsak. Ketika dihirup dengan mulut namanya apa? Tamatmid, matmadah. Matmadah atau tamatmid. Kalau ke hidung namanya apa Ibu? Istinsyaqa. Lalu beliau mengeluarkan dengan tangan kiri, yaitu dihembuskan. Keras-keras dipegang hidungnya dengan tangan kiri. Namanya istinsar. Pakai sa. Istinsar. Apa Umat? Istinsar. Ya, saya ulangi, beliau mengambil air dengan tangan kanan, berkumur-kumur sekaligus menghirup dengan hidungnya. Apa namanya? Istinsyaqa. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Apa namanya? Istinsar. Ahsantun. Summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian baru Utsman mencuci bagian wajahnya, bilangannya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasa mirarin. Kemudian beliau mencuci tangannya sampai siku juga sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian baru beliau mengusap bagian kepalanya. Summa ghassala rijlaihi salasa mirarin. Sudah itu baru beliau mencuci kakinya sebanyak 3 kali. Ilal ka'baini, itu cuma sampai pada bagian mata kaki. Sampai mata kakinya. Summa qala, kemudian Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti wudu yang kulakukan ini, summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yahdusu fihi ma nafsu, dalam hatinya tidak ada niat kecuali salat 2 rakaat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, diampunkanlah baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 158 dan Imam Muslim nomor 226. Dari hadis ini maka disimpulkan sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan. Pertama tadi wudu apa Ibu? Niat. Niat di mana letaknya? Di hati. Kedua kemudian apa? Membaca bismillah. Ketiga mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat apa Yatamat madu salasa marrat, kumur-kumur sebanyak 3 kali. Wayastansaku salasa marrat, sekaligus beristinsak 3 kali. Wayansarul ma'u min anfi biasari, dengan mengeluarkan menggunakan tangan kiri dari hidungnya. Jadi kumur dan istinsaknya sekaligus, banyaknya adalah 3 kali. Wayaghsilu wajhahu salasa marrat. Yang kelima, mencuci wajahnya sebanyak 3 kali juga. Wajah batasannya mana umat? Batasan wajah mana ibu-ibu? Sudah saya sebutkan. Dari tempat tumbuhnya rambut yang paling atas sampai ke mana umat? Ke dagu. Lalu dari batasan telinga yang kanan pinggirnya sampai dengan yang telinga kiri, namanya wajah. Dicuci sebanyak 3 kali. Qala Syekh Shalih Fauzan, haddul wajhi tulan. Batasan wajah adalah min manabiti sya'rir ra'si al-mu'tadi ila man hadara min al-lihyaini wad-daqani
wajah itu batasnya dari tempat tumbuhnya rambut atas yang paling depan sampai kepada batasan dagu. Tempat tumbuhnya jenggot itu namanya wajah. Hadza wallahu alam bisawab. Wal lihyani admani fi asfalil wajhi. Yang disebut dengan lihyani adalah bagian tulang yang menonjol di bawahnya wajah, ya kita nyebutnya dagu. Ahaduma min jihatil yamin, baik pada posisi sebelah kirinya maupun sebelah kanannya. Sa'rul lihyati minal wajhi, ingat baik-baik, jenggot yang tumbuh itu bagian dari wajah. Fayajibu ghusluhu walau tala, hukumnya wajib yang jenggotnya panjang dicuci seperti mencuci apa? Wajah. Fa in kanatil lihyatu khafifata sya'ri, tapi bila jenggotnya itu tipis, enggak terlalu tebal dan panjang, wajib ghuslu batiniha wa dhahiriha. Yang wajib adalah mencuci baik dari bagian luarnya dan dalamnya jenggot sampai tempat tumbuhnya jenggot. Wa in kana kasifatan aisatiratan lil jildi, kalau jenggotnya tebal sampai ketutupan bagian kulitnya, wajib ghuslu dhahiriha, bagian luarnya harus dicuci sampai basah. Wa yustahabbu takhlilu batiniha kama taqaddama, kemudian bagian dalam jenggotnya disukai disela-sela dengan jari jemari. Ini akhwat tidak terlalu penting memahaminya, tapi harus tahu supaya bisa ngajari siapa? Suaminya. Ya, diambil air, cuci wajah sebanyak 3 kali. Ambil air lagi, taruh di bawah jenggot. Kemudian digerakkan di jenggotnya, lalu jarinya masuk ke jenggotnya itu, di sela-sela supaya airnya terasa sampai di tempat tumbuhnya jenggot. Fahim tunna? Tayyib. Wa haddul wajhi ardan minal uduni ilal uduni, termasuk bagian wajah adalah batasan telinga yang satu ke telinga yang lainnya. Nabi mengatakan al udunani minar ra'si, 2 buah telinga itu bagian daripada apa? Kepala. Nah, batasan telinga itu wajah. Ya Ibu ya. Jadi ini wajah, ini batasannya namanya wajah, tapi telinganya sudah masuk dalam kategori apa, Umat? Kepala, bukan wajah lagi. Poin berikutnya, summa yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Setelah itu baru mencuci kedua tangan sampai mirfaq. Mirfaq itu artinya tulang menonjol di bagian siku. Namanya mirfaq. Salasa marrat itu harus basah sebanyak 3 kali. Haddul yadihunna, di sini kata Syekh Shalih Fauzan, batasan tangan itu min ru'usil asabi, mulai dari ujung jari jemari, ma'al adhafiri ila awalil adudi, dari ujung jari jemari bahkan kukunya sekaligus dalam bab ini, ya, sampai kepada bagian siku. Wala budda ayyuzila ma'alika bil yadaini qabla al-ghusli, harus seseorang menghilangkan apa yang menempel di bagian tangan ketika dia mencuci supaya kulitnya tidak tertutupi, supaya kulitnya terkena air. Misal umat memakai cincin, ingat cincinnya boleh nggak dilepas, tapi dipastikan airnya masuk sampai kepada bagian bawah cincin. Atau ibu-ibu memakai jam tangan, dipastikan bahwa air itu menyentuh kulit yang ditutupi oleh jam tangan. Fahim tuan? Nah, demikian pula menghilangkan sesuatu yang menempel di kuku. Apa namanya itu, Bu? Kutek atau iya demikian. Yang menghalangi sampainya air kepada kuku, dihilangkan terlebih dahulu. Bagaimana dengan tato yang menempel pada disusun, karena di masa dahulunya dia tidak mengetahui hukumnya. Jika dia telah bertobat kepada Allah, berusaha menghilangkan tato sebatas kemampuannya, insya Allah ma'fu, insya Allah dimaafkan. Ya, tentang tato ini. Tapi ingat ya Bu ya, mentato itu hukumnya apa?
haram. Ditato juga hukumnya haram. Al-musimatu wal mustasimatu la'anallahu ta'ala al-musimat wal mustausimat. Allah mengutuk wanita yang minta ditato dan wanita yang mentato. Enggak boleh ya. Enggak boleh mentato walaupun cuma 1 titik. Cuma 1 titik saja enggak boleh. Itu hukumnya haram. Hada wallahu alam bisawab. Summa yamsau kulla ra'si wa udunaihi marratan wahidatan. Setelah itu dia Setelah itu dia mengusap seluruh bagian kepalanya dan telinganya 1 kali. Begini caranya, mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya. Airnya diambil dengan tangan kanan dari bejana, ditumpahkan di tangan kiri. Yang menempel di 2 telapak tangan ditempelkan di bagian kepala paling depan. Ujung jarinya bisa dipertemukan depan. Kemudian semua bagian telapak tangannya ini menempel di kepala. Digerakkan dari depan ke belakang. Digerakkan dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu langsung memegang telinga. Telinga bagian dalamnya digerakkan dengan jari telunjuk, di bagian belakangnya diusap dengan ibu jari. Itu cara mengusap kepala. Faham umat? Baik, barakallahu fiikum. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa udunai maratan waidan bima'in jadidin ghairal balalil baqi min ghusli yadai. Dan boleh kalau seseorang itu mau mengusap telinganya mengambil air yang baru, bukan sisa yang ada pada telapak tangan mengusap kepala. Ini enggak apa-apa. Jadi boleh dengan 2 cara ya. Dari kepala langsung memegang telinga, atau kepala dulu kemudian mengambil air lagi, ditumpahkan di telapak tangan, diusapkan di 2 telinga sekaligus, bukan kanan dulu. Wa sifatul masjid ra'si ayyadu ayyadai mablulataini bil ma'i al muqaddami ra'si. Berkata Syekh Shalih Fauzan, cara mengusap kepala hendaknya seseorang meletakkan kedua telapak tangannya yang telah basah dengan air dari bagian kepala paling depan. Wa yamurru ma ila qafahu, digerakkan sampai ke bagian tengkuk. Summa yaruddu ma ilal maudhi'il ladzi bada minhu, dikembalikan lagi di tempat awal dia memulai mengusap. Summa yudkhila isba'aihi as-sababataini fi kharqai udunaihi, kemudian kedua tangan jari telunjuknya masuk ke dalam bagian dalam telinga, daun telinga maksudnya ya. Wa yamsahu dhahirahuma bi ibhamaihi, lalu bagian luar telinganya diusap dengan ibu jari seperti yang saya terangkan tadi itu. Summa, kemudian yaghsilu rijlaihi salasa marrat ma'al ka'baini, mencuci anggota wudhu berikutnya yaitu kaki sampai pada bagian mana? Ka'bun, yaitu mata kaki. Ka'bani hummal 'azamanin nati'ani fi asfalis saqi. Ka'bun artinya tulang yang menonjol pada bagian kaki. Kita menyebutnya mata kaki. Wa man kana maqtu'al yadi aw rijli fa innahu yaghsilu ma baqiya minadh dhira'i aw rijli. Barang siapa anggota tubuhnya, tangan atau kakinya putus, baginya ketika berwudu mencuci pada bagian yang tersisa dari tangan dan kakinya itu. Fa in qata'a min mufassalil mirfaqi ghusila ra'sul adadi. Tapi kalau putusnya itu pas di bagian persendian tangan atau persendian rukbah. Persendian apa namanya? Di bawah mata kaki itu namanya apa? Apa namanya, akhi? Engkel. Nah, iya dia sudah engkel paling gampang. Paham ya, ya? Jadi kalau misalnya putusnya itu pada bagian sikunya. Pas demikian pula pada bagian kaki engkelnya tadi itu, maka yang dilakukan adalah mengusap pada bagian ujung yang putus tadi itu. Jadi kalau misalnya putusnya gitu, ini bagian apa namanya? Ini bagian siku, putus di situ, kan ada bagian lurusnya. Ini yang diusap cuma di bagian ujungnya saja. Nah, kedali.
Itu dicuci demikian, kemudian digosok-gosok. Hadza wallahu alam bisawab. Wa in qata'a minal ka'bi ghusila tarfas saqi. Kalau seandainya putus pada bagian engkel tadi itu atau putus pada bagian mata kakinya, maka yang dicuci adalah bagian ujung betisnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas yang kamu mampu. Pertanyaan buat ibu-ibu, kalau putusnya sampai pada bagian ketiaknya, jadi tangannya habis, pertanyaannya yang dicuci yang mana, Bu? Ummahat yang bisa jawab, absen nomor 2 siapa namanya? Silakan jawab. Ini bukunya. Ada yang jawab, Om? Kalau putus pada bagian pundaknya atau pada bagian atasnya itu putus, yang dicuci bagian mananya? Kalau kaki misalnya putus sampai pada bagian pangkal pahanya, sampai pangkal pahanya dia putus, dia nggak punya kaki satu sampai pangkal pahanya, yang dicuci yang bagian mana, Om? Ayo dijawab nomor 2. Absen nomor 2. Terakhir absen nomor berapa, Om? Terakhir absen nomor berapa? Itu loh sekarang yang tertulis itu loh, Om. Nomornya saya cuma nanya nomornya, nggak namanya. Nomor berapa? Ummahat, Masya Allah jawabnya kok lama banget. Absen terakhir itu nomor berapa? Iya itu sekarang yang berhenti sekarang itu loh, yang berhenti sekarang itu. Yang megang absen itu loh, nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nah, 46 jawab. Silakan nomor 46 dijawab. Kalau terputus pada bagian pangkal tangannya tadi itu, yang mana yang diusap, yang dicuci? Hah? Bagian mana, Om? Iya, kalau misalnya yang putus itu pada bagian tangan di pangkalnya sampai ke pundaknya itu loh, apa ketiaknya dia putus. Yang dicuci yang bagian mana? Bagian apa? Yang jawab siapa? Nomor berapa? Bagian mana, Om? Ibu-ibu salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Bagian mana, Bu? Ujung? Naam, ini dikasih hadiah. Tapi jawabannya salah, nggak apa-apa. Kasih hadiah karena sudah berani menjawab. Jadi ibu-ibu barakallahu fikum, yang dicuci tidak ada karena perintahnya mencuci apa? Tangan. Karena tangannya sudah tidak ada maka tidak dicuci. Yang dicuci kalau misalnya putusnya pada bagian lutut, maka yang dicuci ujung lututnya. Tapi kalau sudah sampai bagian pahanya semua udah tidak ada yang perlu dicuci. Karena perintahnya mencuci apa? Rijlun atau kaki. Ini sama dengan begini, Ibu. Ummahat kalau tasyahud berisyarat dengan jari apa? Jari telunjuk yang kanan. Sahih? Jangan takut salah. Nah, kalau jarinya putus diganti dengan jari mana? Bila ada seseorang jari telunjuknya yang kanan itu putus, ketika dia sholat bertasyahud diganti dengan jari yang mana, Bu? Ahsantunna, tidak bertasyahud menggunakan isyarat tak jari karena jari telunjuknya sudah nggak ada. Nggak boleh diganti pakai jempol tangan, nggak boleh diganti dengan jempol jari kelingking, nggak boleh. Nah ini demikian umat ya. Kita lanjutkan umat asalamualaikum. Wa qala nabiyyu, dan Nabi mengatakan, idza amartukum bi amrin, bila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara,
fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah perintah tersebut sebatas kemampuanmu. Maka ketika kita nggak ada lagi bagian-bagian yang dicuci, ya selesai permasalahannya. Fa'idha ghasana bagiyatal mafrudi faqad ata bimastata'a. Bila anggota tubuh yang wajib dicuci itu masih tersisa, ya dilakukan sebatas yang dia mampu melakukannya. Ini dia. Summa ba'dal faraghi minal wudu', kemudian setelah selesai berwudu ala sifatil lati dzakarna, sesuai dengan tata cara yang tadi kita sebutkan, yarfa'u basarahu ilas sama. Ingat ibu, ada sunnahnya habis wudu melemparkan pandangan ke arah langit, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, melemparkan kepandangannya ke arah langit. Wa yaqulu ma marada anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal adiyati fi hadil hal, lalu mengucapkan doa yang dicontohkan dalam nabi dalam kondisi melemparkan pandangannya ke langit. Apa yang dibaca, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Lalu kata beliau selanjutnya, wa fi hadisin akhar, boleh juga ibu mengganti dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam, ada hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum. Nas ini menjelaskan mirip dengan doa kifaratul majlis. Wal munasabatu fil ityan bi hadzal dzikri wa du'ai ba'dal wudu' annahu lamma kana al-wudu' taharatan lidh-dhairi nasiba dzikru taharatil batini bi tauhidi wat taubah. Wudu ini diakhiri dengan dzikir tadi memberikan kita faedah. Sucinya anggota badan dari hadas tadi itu diikuti dengan kesucian hati dari kesyirikan karena pengungkapan kalimat tauhid. Maka bersuci itu memang bukan hanya sekedar anggota badan, mensucikan juga bagian hatinya. Fa idza istama'a lau tawrani tawrud dhair wal bil wudu'i wa tawrul batini bit tauhidi wat taubah saluha lidukhuli 'ala Allah taala. Kalau seseorang terkumpul padanya dua kesucian, jasadnya suci dari hadas, batinnya suci dengan cara bertauhid dan bertaubat, Allah Subhanahu wa taala niscaya akan membaguskan baginya ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal wuquf baina yadayhi wa munajati, dia pun akan menjadi khusyuk ketika dia berdiri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa ay yunassifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu'i bimas'i bi hirqatin wa nahwiha. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak mengapa kalau ada seseorang mau mengusap bekas wuduknya itu di anggota wuduk menggunakan kain atau handuk, itu enggak dilarang. Tapi yang disukai dibiarkan air itu tidak apa? Tidak diusap dengan handuk. Summa alam ayyuhal muslim, kemudian ketahuilah wahai saudaraku muslim, annahu yajibu isbagul wudu. Wudu itu hukumnya wajib disempurnakan. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza tawaddaa ahadukum fa asbigil wudu. Bila seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia sempurnakan wudunya. Isbagh itu artinya disempurnakan. Seperti pada bagian tangan, batasnya sampai mana tadi itu, Bu? Siku dilebihkan sedikit, isbagh itu dilebihkan sedikit di atasnya. Seperti pada bagian kaki, batasnya mana tadi umat? Mata kaki dinaikkan sedikit di atasnya mata kaki, itu namanya isbagh. Tapi ingat, adapun kebiasaan sebagian kaum muslimin yang kita jumpai sehabis mencuci wajah menaruh air di bagian tengkuk, itu enggak ada dalilnya. Riwayatnya tidak sah yang menyebutkan menumpahkan air pada bagian apa? Tengkuk. Itu enggak ada dalil yang kuat tentang masalah ini.
Wa huwa itmamu biistiqmalil a'dha'i wa tamimi kulli 'adwin bil ma'i wa la yatruka minhu syai'an lam yusibul ma. Disebut isbagil wudu jika dia tidak meninggalkan walaupun cuma secuil yang kecil bagian anggota wudu yang tidak terkena air. Rasulullah berkata, wailul lil aqabi minan nar, celaka neraka wail. Tumit-tumit yang enggak tersentuh air itu terkena jilatan neraka di yaumil qiyamah. Nabi ancam, jangan sampai bagian wudunya tidak terkena air walaupun cuma satu titik. Ada wallahu alam bisawab. Faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhafrin ala qadami. Nabi pernah melihat seorang lelaki bagian tumitnya sekira ujung kuku enggak basah. Faqala lahu, kata Nabi, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi, baguskan wudu'mu, ulangi, kata beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar, menandakan haram hukumnya kalau enggak basah. Wa an ba'di ashabin Nabi, sedangkan dari sebagian sahabat-sahabatnya Nabi, annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadami lum'atun qadrad dirhami. Ada Nabi suatu ketika melihat laki-laki tatkala beliau itu berwudu ada sekitar ukuran satu jempol tangan atau kurang daripada itu enggak basah dengan air, atau setakaran uang dirham enggak kena air. Fa amara ayyuidal wudu'a wa shalah. Nabi perintahkan suruh mengulangi wudu dan disuruh mengulangi apa? Salat. Berarti wudunya dianggap tidak sah dan salatnya jadi tidak sah. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Muttafaqun alaih. Neraka wail, tumit-tumit yang enggak tersentuh air kelak di hari kiamat disiksa dengan neraka. Wa dzalika li'annahu qad yaksulu at-tasawul fi ta'ahudihima. Kenapa disiksa? Karena dia meremehkan, menganggap kecil tentang pentingnya meratakan air pada anggota wudu. Fala yaslu ilaihimal ma, akhirnya airnya enggak sampai. Aw tabqa fima baqiyatun la ya'um wal ma, atau tersisa walaupun cuma sedikit enggak kena air. Fayu'adzabani bin nari bisababi dzalik, disiksa di neraka akibat hal itu. Wallahu alam bisawab. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Nabi berkata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullah. Sesungguhnya tidak sempurna salat seorang di antara kalian sehingga dirinya menyempurnakan wudu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Fayaghsilu wajhahu, mencuci wajahnya sempurna, wa yadai ilal mirfaqaini, tangan sampai singkuja dengan sempurna, summa yamsahu bi ra'sihi, mengusap kepalanya, wa rijlai ilal ka'baini, dan kaki sampai dengan mata kakinya. Ini juga menjelaskan bahwa wajib isbagil wudu. Summa, kemudian ukhti muslimah, i'lam ayyuhal muslim, saudaraku muslim ketahuilah, annau laisa makna isbagil wudu kasratu sabbal ma. Yang disebut dengan menyempurnakan wudu itu bukan karena banyaknya jumlah air yang ditumpahkan ke anggota wudu. Ingat baik-baik ini umat. Tadi Humran melihat Utsman berwudu dengan cara Nabi, berapa banyak airnya? Satu gayung atau satu bejana. Ya kurang lebih satu gayung itu berapa liter, Bu? Satu gayung itu biasanya berapa liter, ikhwan? 1 liter ya? Hah? Kurang lebih 1 liter. Berarti cukup. Wudu 1 liter itu cukup. Maka bila ibu-ibu berwudu lebih daripada 1 liter, itu namanya apa? Israf, melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka dengan orang yang boros, melampaui batas. Allah enggak suka. Dan ini masuk dalam kategori apa? Menyia-nyiakan karunia-Nya Allah. Enggak boleh dalam Islam. Makanya beliau mengatakan di sini, bal ma'nau ta'mimul adwi bi jiryanil ma'i alai kulli.
arti isbagul wudu itu artinya meratakan aliran air yang digunakan untuk berwudu merata ke seluruh bagian anggota wudunya itu. Wa amma kasatu sabil ma, adapun air yang ditumpahkan dalam jumlah yang banyak, fahada israf manhiyun anhu, ini sikap boros dilarang oleh Islam. Bal qad yuksiru sabil ma'i wa la yatataharu taharatul wajibah. Bahkan kita jumpai banyak orang yang menggunakan air berlimpah, wudunya malah nggak benar. Wa idza hasala isbagul wudu ma'a taqlil ma, sementara kalau dia itu menyedikitkan air tapi benar wudunya, isbag wudunya, hada huwal masyru', ini yang disyariatkan. Mulai sekarang kami nasihatkan buat ibu-ibu, ini buat takmir masjid. Saya sering nyampaikan ke takmir masjid, usahakan pada bagian tempat wudu itu ada apa? Gayungnya. Di tiap-tiap keran itu sudah ada gayungnya. Jadi kalau orang itu wudu nggak lagi harus dengan keran, cukup dibuka, ditadai dengan ember ataupun gayung, wudu dari situ cukup. Lebih hemat. Sekarang karena kondisinya kaum muslimin ini bermudah-mudahan dengan keran air, Anda bisa lihat yang terbuang dari wudunya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dipakai. Yang diwudukan cukup satu gayung, ternyata yang terbuang bisa satu ember. Ditanya sama Allah, hal ini tidak remeh, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi. Bahkan Nabi kita ibu-ibu tatkala berwudu cukup dengan satu mud air. Satu mud tahu ibu-ibu? Ini seukuran gelas inilah, kurang sedikit. Gelas ini kurang sedikit, nah satu mud. Nabi bisa berwudu dengan satu mud. Ya, bahkan kata beliau wa yaktasilu bisa, dan pernah Nabi itu mandi junub. Itu cuma pakai air satu sok. Ya 1 liter lah. Cukup Nabi SAW demikian itu. Karena ini bersuci. Bukan mandi-mandi yang umumnya dipakai oleh manusia, itu bukan, itu mandi untuk bersuci. Ila khamsati amdad, atau kalau enggak beliau satu sa' lebih sampai dengan apa? 5 mud. 5 mud. Dalam hadis yang lainnya 5 liter. Cuma 5 liter air sudah cukup buat mandi janabat. Ini Nabi kita, tubuhnya lebih bagus dibandingkan kita. Rambutnya lebih tebal dibandingkan kita. Keadaannya jauh lebih baik daripada kita. Beliau cukup wudu dengan 1 mud. Cukup dengan 1 gayung kalau kita. Maka kalau hari ini lebih daripada itu, kita boros. Itu sikap israf. Ahlus sunnah nggak begitu. Kalau beralasan Ustaz, kan kita banyak air, nggak boleh. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, wa in kuntu fi jalafin nar, kalau kami di pinggir kali gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, alaika bitaksid, harus sederhana dalam menggunakan air walaupun di pinggir kali, di pinggir sungai. Wallahu alam bisawab. 6. Wa nahaa sallallahu alaihi wasallam 'anil israfi fil ma', Nabi melarang berlebih-lebihan menggunakan air. Faqad marra Bisa'din wa huwa yatawadda. Suatu ketika Nabi berjalan melewati sahabat yang bernama Sa'ad yang sedang berwudu. Faqala ma ada saraf, kenapa melembir, kenapa terlalu banyak airnya ini, kenapa boros? Qala fil wudu israf, wa ya Rasulullah, apakah ketika wudu itu airnya bisa dikatakan boros? Apakah ketika wudu itu israf enggak boleh? Faqala na'am, kata Nabi, iya enggak boleh. Wa in kunta ala narin jar, walaupun kamu di pinggir sungai yang sedang mengalir, enggak boleh berlebih-lebihan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan baginya ada syawahid. Wa syarafu diddul qasdi. Saraf artinya lawan dari sederhana. Berarti boros, melampaui batas. Wallahu alam. Wa akbar sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummati may yata'adda fi tawri. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi memberitakan dalam tubuh umatnya nanti suatu saat ada golongan yang ketika bersuci berlebih-lebihan. Kata beliau, innalil wudu'i syaitanan yuqalu lahu al-walhan wasawasal ma'.
Sesungguhnya pada saat wudu itu ada syaiton. Syaitonnya namanya walhan. Kerjanya berbisik-bisik. Fattaku waswasal ma. Berbisik-bisik, ini kurang, ini enggak pas, ini belum sempurna, ini kurang. Akhirnya berlebih-lebihan menggunakan air. Kata Nabi, jauhi oleh kalian. Takutlah dengan was-was air. Padahal sudah merata dianggap tidak merata. Maka kalau kita lihat pada hari ini, justru kebanyakan kaum muslimin wudunya terkena apa ini, Pak? Was-wasnya walhan tadi itu. Akhirnya banyak tumpah-tumpah, buat cuci wajah aja satu mud. Ya toh? Orang sekarang mencuci wajah itu satu sok, bahkan tangannya digabungkan dua, disiram. Ada orang yang berwudu satu gayung itu buat nyuci wajah sekali. Berarti 3 kali 3 gayung. Cuci kakinya, satu kaki 3 gayung, 2 kaki 6 gayung. Selesai wudu berapa ember, boros. Ini sikap melampaui batas. Islam tidak mengajarkan begitu. Wasarufu fi sabil ma' ma'annau yudayyi'ul ma' min ghairi faidatin yuqau fi mafasid dan ukhra. Melampaui batas menggunakan air dalam berwudu ini tidak ada manfaatnya. Ini termasuk kategori meremehkan air yang punya fungsi yang sangat besar. Akhirnya timbul kerusakan, di antaranya annau qad ya'tamidu ala kasratil ma fala yatahadu wusulal ma'i ila a'dha'i. Gara-gara airnya terlalu banyak orang terlalu percaya diri sehingga akhirnya malah air enggak sampai ke tempat tujuannya. Airnya banyak tumpah, ternyata enggak melewati enggak melewati siku. Itu enggak sah wudunya. Karena terlalu sering mengandalkan dengan jumlah air yang banyak. Tapi kalau airnya sedikit, ditumbahkan, digosok rata mengenai seluruh tubuh, mengenai seluruh bagian tangannya. Ini malah benar. Alasan yang kedua, kemudaratan yang kedua maksudnya, ikhwati yakum annahu qad yadusulul waswas fi tarati bisababil israfi fi sabbil ma. Gara-gara mengandalkan banyak air, masuklah sifat waswas dalam dirinya. Ada rasa was-was tentang airnya ini. Jangan-jangan kurang, enggak rata. Mudarat yang lainnya al-khawfu alaihi minal ghuluwi fil ibadah. Khawatirnya cara beribadah kayak begitu itu masuk dalam kategori sifat apa? Ghulu, melampaui batas. Dan tidak dibenarkan dalam syariatnya Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab. Wal khairu kullu fil iktida'i bir rasul. Ingat baik-baik umat, sebaik-baik perkara yang dikatakan baik caranya meniru Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara menyelisih perkaranya siapa? Nabi. Wafaqallahul jami'a lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberi kita taufik untuk bisa mencocoki apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yani yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alaika ayyuhal muslim bil khirsi alla ayyakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika 'alal wajhil masru'. Saudaraku muslim, wajib bagimu memperhatikan dengan teliti wudu dan seluruh jenis ibadahmu sesuai dengan yang disyariatkan. Jangan bikin bid'ah. Min ghairi ifratin wala tafrid, jangan melampaui batas, jangan pula meremeh-remehkan. Fikina tarfai qasdil umuri damim wa khairul umuri awsatuha. Sifat berlebih-lebihan meremehkan itu dua-duanya tercela. Yang paling baik adalah pertengahan di antara keduanya. Wal mutasailu fil ibadati yantaqiswa. Orang yang bergampang-gampang dalam masalah ibadah pasti dia meremehkannya. Wal ghali, sedangkan sementara yang bersikap ghulu yazidu alayya ma laisa minhu, menambah-nambahi, memberatkan diri yang enggak datang dari syariat. Wal mustanu fiha, yang benar adalah bisunnatir rasul, cocok dengan tata cara wudunya siapa? Rasul. Ini yang paling penting. Lalu beliau mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, Allahumma amin. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, Allahumma amin. Wa la taj'alhu multabisan alaina fanadalla, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Materinya sampai di sini. Ada pertanyaan? Yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Ini ada buku rapor merah suami istri.
ini buku bagus. Buku ini saya kajikan di Pondokan Ngadita setiap Sabtu pekan yang kedua pagi hari. Ahmad a'azanillahu wa iyyakum. Pertanyaannya adalah sebutkan sunnah-sunnah wudu. Yang bisa menjawab sunnah-sunnah wudu. Ayo sunnah-sunnah wudu Sunnah-sunnah wudu bersiwak. Kedua mencuci telapak tangan. Ketiga mencuci wajah dengan bubur. Keempat, bila seseorang memiliki jenggot yang tebal dapat dimulai-mulai. Kelima, orang yang berwudu dimulai dengan tangan kanan. Keenam, mencuci lebih dari 1 kali maksimal 3 kali. Nomor 7, berdoa dengan syahadatain. Iya, berdoa atau zikir yang ditulis oleh Rasulullah dengan lafaz yang tadi kita sebutkan. Ahsan tabarakallah. Ini masih ada buku yang lainnya, ada kitab Umdatul Ahkam. Ada matan Umdatul Ahkam. Soal yang kedua. Pertanyaannya sebutkan batasan tangan yang dicuci. Batasan tangan yang dicuci itu mana, Om? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Batasan tangan yang dicuci adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan. Bagian telapak tangan Sampai pergelangan tangan. Berarti Sampai siku. sampai apa? Yang Ulangi. dari telapak tangan sampai siku. Dari telapak tangan sampai siku. Berikan. Sempurnakan. Siapa yang bisa menyempurnakan? Kasih satu. Itu tadi kok. Iya. Siapa yang bisa menyempurnakan, Ibu-ibu? Ya Ustaz. Ya, silakan. Dari ujung kuku, kemudian di sela-sela jari, kemudian sampai ke atas ke siku yang tulang menonjol. Kemudian 3 bagian tubuh tangan, terutama yang sudah cacat. Contohnya kalau tangannya sudah tidak ada sampai siku, jadi tidak mengapa tidak bersuci untuk tangannya. Baik. Ahsanti. Tangan itu batas yang dicuci dari ujung jari tengah sampai dengan pada bagian siku, dilebihkan sedikit di atasnya. Ini bagian yang dicuci. Baik. Barakallahu fikum. Coba Umat. Satu soal lagi ini yang bisa jawab. Bukunya bagus ini. Kitab Fikih Sunnah Wanita. Enggak tebal. Apa bedanya mengusap dengan mencuci? Apa perbedaan membasuh dengan mencuci? Karena ketika kepala disebut dengan mengusap, ketika mencuci, ketika kaki disebut dengan mencuci kaki. Yang bisa menjawab silakan. Iya. Tafadhali barakallahu fiik. Silakan. Kalau mencuci airnya tidak dibuang. Kalau mengusap airnya dibuang. Lah, kalau enggak dibuang gimana? Kalau enggak dibuang, maksudnya ditadakin di tangan lalu disiramkan. Kalau untuk mengusap setelah ditadakkan airnya dibuang baru bisa. Taib barakallahu. Enggak apa-apa, makfun, berikan ya, barakallahu fikum. Beda mengusap dengan apa? Mencuci. Mencuci itu mengharuskan airnya menggenang pada telapak tangan untuk ditumpahkan. Mengusap itu balal, bagian air yang menempel di telapak tangan. Itu namanya mengusap. Fahim dun? Barakallahu fikum. Ya, cukup insyaallah. Ini ada soal yang harus saya jawab. Masih ada hadiahnya? Khalas. Minggu depan lagi insyaallah. Baik. Ustaz, jika kita mengusap kepala bagi wanita dari ujung tumbuhnya rambut
bagian depan sampai dengan belakang, kemudian dari belakang ke depan, apa boleh ditepuk-tepuk saja biar rambutnya tidak berhambur atau berantakan? Jazakallahu khairan. Tidak boleh. Tidak boleh ditepuk-tepuk seperti ini, tidak boleh. Tetapi hendaknya diusap dari depan ke belakang, kemudian dia mengusap ke depan lagi. Kalau misalnya terjadi kesulitan, dia pegang bagian rambutnya, diusap dengan tangan yang kanan, dipegang lagi, diusap dengan tangan yang kiri. Jadi diusap, bukan ditepuk-tepuk di bagian apa? Kepalanya. Fahim tuan? Ada wallahu alam bisawab. Karena lafadznya menyebutkan wamsahu biru'usikum. Usap kepalamu, laisa bidorbin, bukan dipukul-pukul, tapi diusap. Ada. Ustaz, batas wajah sampai dagu. Jika kita memakai jilbab, batas jilbab di bawah dagu, apakah aurat saya kelihatan? Tidak. Tidak mengapa kalau misalnya ibu di bawah dagu itu kainnya, sehingga bagian itu tidak mungkin terlihat pula oleh laki-laki, tidak ada masalah. Boleh. Itu sudah boleh, tapi bila ibu menutupnya sampai pada bagian dagu, itu juga tidak dilarang selama tidak mempersulit dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya menganjurkan supaya Anda misalnya tidak khawatir tentang keadaan ini, yang lebih utama adalah menutupnya. Menutup pada bagian apa? Wajahnya, itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara berwudu yang pakai hijab di tempat terbuka? Wanita yang memakai jilbab, bila dia mengenakan kerudungnya setelah berwudu dengan sempurna, kemudian tidak lama kemudian dia keluar lalu dia batal berhadas seperti buang angin, tatkala berwudu mengusap kepalanya, cukup diusap bagian jilbab atasnya saja. Sebagaimana Nabi mengusap apa? Surban. Maka cukup diusap pada bagian atas jilbabnya saja, dari depan ke belakang, tidak perlu ke depan lagi. Cukup apa? Dari depan ke belakang saja. Ini tentang jilbab. Bagaimana dengan lengannya? Adapun dengan lengannya tetap wajib dicuci, dibuka bagian lengannya, dimasukkan di bawah kerudungnya, ditumpahkan tanpa terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Paham maksudnya? Kalau kerudungnya besar diletakkan, dia tumpahkan di dalamnya. Ada wallahu alam bishawab. Ustaz, gimana cara berwudu bagi seseorang yang tangannya dikasih gips sampai dengan siku karena tangannya patah? Soal yang baik. Yang bertanya ini, yang bertanya kasih hadiah. Ini pertanyaan yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwati azmanyakum, bila seseorang tangannya patah, kemudian dibungkus dengan perban atau gips, cara berwudunya adalah, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, satu, mencuci pada bagian yang mampu dicuci, telapak tangannya. Lalu sisa pada bagian yang tidak mungkin dicuci diusap. Misalnya bagian gipsnya, bagian telapak tangannya telah dicuci, maka pada bagian gipsnya diusap dengan air yang menempel di telapak tangan kiri. Berapa kali jumlahnya? Sama dengan mencuci, yakni 3 kali. Fahim tuan? Faham ibu-ibu? Faham ya? Ustaz, ini kalau misalnya di gipsnya sampai di ujung tangan, berarti diusap dari ujung tangan sampai dengan bagian apa? Sikunya. Wallahu a'lam bishawab. Fan Ustaz mau bertanya, mengucapkan bismillah di awal wudu tapi tidak diucapkan, hanya di dalam hati saja, apakah tidak mengapa? Tidak mengapa, tapi tidak afdol. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan la wudu ala liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Disebut menyebut nama Allah ini bitalafud, dilafatkan. Zikir itu yang paling baik dilafatkan dan diikuti dengan hati. Jadi hendaknya dia membaca bismillah dengan lisannya, diikuti dengan hatinya. Tapi bila seandainya dia mengucapkan dalam hatinya saja, itu sudah sah. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah berwudu dalam kamar mandi? Boleh. Yang tidak boleh berwudu di atas tempat buang hajat. Berwudu dia dalam kamar mandi boleh. Imam bin Bas berpendapat diperbolehkan. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada larangan berwudu di dalam kamar mandi. Yang ada larangan menyebut nama Allah. Itu pun hukumnya makruh. Sementara berwudu membaca bismillah hukumnya apa? Wajib. Maka yang makruh dikalahkan dengan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, boleh tidak wudu pakai air hangat? Boleh. Yang enggak boleh wudu pakai air panas. Hukumnya haram. Karena menimbulkan apa? Mudarat bagi dirinya. La darar wala
diror. Air hangat tidak mengapa, terutama dalam kondisi ketika memang musim dingin, nggak mampu menggunakan air yang dingin, la ba'sabi, karena air itu hukum asalnya suci dan mensucikan, walaupun dia berubah hangat karena sinar matahari ataupun yang lainnya. Ya, maka Nabi mengatakan al-ma'u tahurun la yunajisu sayun. Air itu suci dan mensucikan, tidak menajiskannya sesuatu apapun. Wallahu alam bishawab. Ketika membaca doa setelah wudu, apakah perlu mengangkat tangan? Tidak. Maka nasnya menyebutkan Nabi hanya melemparkan pandangannya ke atas sambil berkata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup. Ya, tidak dengan mengangkat tangan dan tidak harus menghadap ke arah kiblat. Yang penting melemparkan pandangannya kemana? Ke atas. Afwan Ustaz mau bertanya tentang beristinja yang benar seperti apa? Istinja itu artinya cebok. Menggunakan apa? Air. Tata cara beristinja, tidak boleh tangan kanan yang menyentuh tempat keluarnya kotoran itu, baik kubul maupun dubur. Tangan kanan hanya berfungsi menyiram. Tangan kiri yang digunakan untuk membersihkan kotoran itu. Yang kedua, menyiramkan airnya secukupnya. Ya. Adapun maaf ini umat, sebagian orang yang mengatakan orang kalau beristinja harus daham dulu 3 kali. Harus dipijat-pijat sekitar tempat keluarnya kotoran itu tidak ada dalil yang sahih. Jadi Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin bagimu mudah dalam beragama. Jadi yang mudah bagi ibu-ibu, jangan dipersulit. Wallahu alam bishawab. Syekh Shalih Al-Utsaimin berpendapat yang paling afdal bila dia berada di sebuah tempat, di sana ada tisu, dia menggunakan tisunya dulu, kemudian baru menggunakan apa? Air, supaya tangannya tidak tersentuh langsung dengan kotoran. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan ini takalluf. Pendapat yang kuat dalam masalah ini boleh. Dia boleh menggunakan tisu dulu kemudian baru menggunakan apa? Air. Wallahu alam bishawab. Kumur-kumur sekaligus istinsyak. Apakah boleh kumur-kumur terlebih dahulu baru istinsyak? Boleh, tapi airnya 1 telapak tangan. Jadi ibu-ibu boleh ambil air, dimasukkan ke mulut, kumur-kumur dibuang, sisa di telapak tangannya dihirup. Ini cara pertama. Cara yang kedua, ambil air dari 1 telapak tangan, dihirup dengan mulut, yang tersisa langsung dihirup dengan hidung. Dikeluarkan dulu dari hidung, baru kemudian kumur-kumur. Wadah? Dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Cukup, Ustaz. Ada? Ada soal di luar tema Ustaz, bagaimana cara menenangkan pikiran dari rasa gelisah, cemas dan was-was? Membaca doa yang Nabi ajarkan. Ibu-ibu hafal doanya toh? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik adlun fiya hukmuk madin fiya qada'uk madin fiya hukmu adlun fiya. Jadi lupa saya. Sebentar Ibu, astagfirullah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyatin biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, sampai berkalimat apa Bu? Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni wa dhihaba hammi. Nabi katakan yang membaca doa ini Allah hilangkan kegelisahannya, kegundahannya, kegalauannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, membaca Quran. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu merupakan obat. Baca Al-Qur'an. 3, zikir pagi dan petang. Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. 4, hilangkan kebiasaan terlalu sering bertemu dengan manusia berbicara yang tidak bermanfaat. Terakhir doa, minta sama Allah hati yang khusyuk, hati yang jauh dari sifat apa? Kegelisahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah seorang janda jika menikah lagi tetap wajib ada walinya? Ya iya. Yang menikahkan janda itu kan wali. Dia punya wali. Nabi mengatakan
Ayyuma imra'atin nakat nafsa bi ghairi walin fa nikahu batil. Wanita manapun kalau dia menikahkan dirinya tanpa wali, batal nikahnya. Kata Nabi, fa nikahu batil, 3 kali Nabi ulangi, batal nikahnya, batal. Harus pakai wali. Cuma keistimewaannya janda, walinya nggak boleh menolak. Jadi kalau misalnya janda ini punya pilihan, oh dia berkata saya mau menikah dengan si fulan, memberitahu walinya harus menikahkan. Wadah, berbeda dengan wanita apa? Yang gadis. Maka kan kita katakan dalam masalah ini dia harus dengan wali. Nggak boleh bu ya. Janda ada laki-laki yang mau, ya sudahlah nikah. Terus siapa yang nikahkan kalau bukan walinya? Kalau dia menikahkan diri sendiri namanya zina. Enggak usah Pak Penghulu, harus dapat izin dari siapa? Walinya. Kalau penghulunya ditinggal sama walinya nggak masalah. Kalau ada laki-laki mengajak ibu menikah tanpa wali, jangan mau. Jangan mau. Karena ini merugikan pihak wanita dan itu melanggar syariatnya Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Insyaallah ana nanti safar kurang lebih sekitar 7 hari. Apakah selama 7 hari itu ana boleh menjamak salat? Boleh. Tapi ibu menjamak salat itu bukan keutamaan. Karena yang utama mengerjakan salat di waktu-waktunya, kecuali dalam kondisi terdesak, tidak memungkinkan lagi harus kecuali harus menjamak atau karena capek atau karena hujan misalnya. Kenapa demikian? Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sesungguhnya bagi orang beriman waktunya telah ditentukan, maghrib di maghrib, isya di isya. Hanya bagi ibu kalau salat isya di waktu isya tetap 2 rakaat jika salatnya sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi jika pemerintah melarang cadar atau niqab? Ini pertanyaan ini sering ditanyakan beberapa hari ini. Pertanyaan seputar gimana kalau pemerintah melarang cadar dan niqab. Pertanyaan saya, sudah dilarang belum? Ya sudah, jangan terlalu bingung. Nanti aja kalau udah dilarang, dan kita berharap tidak. Dan kita berdoa kepada Allah apa? Tidak. Dan kita yakin insya Allah tidak. Doa sama Allah. Karena menutup aurat itu syariatnya Allah. Allah lebih tahu dan Allah akan membukakan pintunya. Kalau kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh insya Allah ta'ala. Ya, jadi jangan khawatir ibu, jangan khawatir tentang masalah ini. Jika saya ASN itu apa? Oh PNS. Ya Allah sampai saya nggak paham istilah ini. Jika saya seorang PNS, mana yang didahulukan, cadar atau pekerjaan? Ibu itu nggak wajib cari nafkah. Wanita nggak wajib cari nafkah. Wanita itu dinafkahi. Belum ada yang menafkahi Ustaz, dicarikan yang bisa menafkahi. Jangan bingung dengan masalah ini. Saya gimana Ustaz, kerja atau cadar, kerja atau cadar? Yang wajib bagi ibu melayani suami. Suaminya yang menafkahi ibu. Tapi kalau saya pertanyaannya Ustaz gimana kalau saya bekerja karena memang saya single parent, nggak punya pekerjaan yang lain kecuali ini, terpaksa bekerja, kemudian dilarang menggunakan apa? Cadar. Ya dibuka cadarnya. Jangan dibuka jilbabnya. Dibuka cadarnya ketika bekerja. Keluar dari kantor dipakai lagi. Kan larangannya ketika di mana, Bu? Larangannya ketika di mana? Ya di kantor. Ya udah di kantor jangan dipakai. Pakai masker dilarang enggak? Pakai masker dilarang enggak? Ya udah ganti cadarnya sama apa? Masker, enggak apa-apa. Ganti cadar sama masker. Wadah? Dan insya Allah nggak mungkin dilarang pakai masker. Wadah. Kalau itu yang terjadi maka boleh kan pendapat yang kuat dalam masalah ini. Cadar hukumnya apa? Afdoliyah. Sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Tetapi umat, kalau di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya, khawatirnya laki-laki itu menjadi terfitnah dengan kecantikan ibu-ibu, ya sudah. Minta baik-baik kepada pihak kantor supaya apa? Udah selesai pekerjaannya, di rumah saja. Cari pekerjaan yang lain yang ibu bisa memakai apa? Cadar. Tapi kalau seandainya tidak, apa-apa, ibu lepas cadarnya, jangan lepas jilbabnya loh ya. Ganti dengan apa tadi itu? Masker, nanti pulang kerja baru dipakai lagi. Di rumah bisa memakai cadar. Ada wallahu alam bisawab. Demikian umat, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga kedua orang tua kita dan anak keturunan kita dan keluarga kita. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan kaum muslimin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ummahat sekalian dari fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah ibunda sekalian dimudahkan oleh Allah untuk ditutup dan tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga Allah menjaga negeri ini dan pemimpin-pemimpin negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin negeri ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di atas Quran dan sunnah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.